Kenapa bisa kisruh tuh gimana, Miss? Kok tiba-tiba Miss Yuni sempat saya lihat marah-marah, terus saya diserang di Instagram, dibilang katanya uang donasi jangan diakui uang dari pemerintah. Dan saya karena saya DPR RI, saya dipikir pemerintah tuh saya pada saat itu kan. Saya bingung, Miss, kenapa nih? Inilah yang membuat kontroversi, mengatakan bahwa ya Miss Yuni tidak butuh itu karena ada dari pihak pemerintah, yaitu Mas Uya Kuya yang memberikan bantuan. Disitulah terjadi kegaduhan itu. Huru hara sampai netizen menuduh nih Mas uang Uya ambil donasi. Saya ambil donasi atas nama Eka, terus ngaku-ngaku ya padahal uangnya udah ada dari orang lain nih pemerintah. Betul. Miss Yuni juga diserang. Dari KDI malah justru memberikan apresiasi ke kita berdua ya. Malah itu tidak dipercaya. Sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa syafa'atan wa rahmatan nazila barakah ila hadrati habibika sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa sahabati wal farabati wad dar. Mana kiri ya? Ya itu kepala. Bantuan dari DPD Jawa Timur, Muslimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 yang membawahi kesehatan, tenaga kerja, dan termasuk juga perlindungan pekerja migran Indonesia. DPR RI dari Partai Amanat Nasional dari PAN. Kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Nah, ini Miss Yuni nih sahabat saya nih. Hari ini tiba di Jakarta setelah pulang dari Taiwan, langsung mampir ke Jakarta ya. Iya, karena Mas Uya yang ngundang nih, Yeah. langsung meluncur. Harusnya pulang ke Hong Kong dulu tanggal 20 karena Mas Uya yang minta. Jadi spesial ini Mas Uya. Dan hari ini juga Miss Yuni akan kita ketemukan dengan Pak Menteri Perlindungan Tenaga Kerja, Oh wow, Pak keren. Abdul Qadir Karding. Siap. Dan ini kita di sini lagi pengen bicara soal kemarin sebetulnya kita sama-sama sudah memulangkan jenazah PMI dari Taiwan asal Banyuwangi ya, Betul. almarhumah Eka ya. Eka Fitri. Eka Fitri. Jadi kemarin ada jenazah yang meninggal. Sebetulnya dia masuknya legal ya. Cuma dia Betul. kaburan, akhirnya jadi illegal. Betul. Nah, ini pelajaran buat semua juga, nanti kita akan ceritakan begitu sulitnya kalau illegal, masuk tidak resmi atau kaburan, di sana ada masalah, jadi semua serba sulit. Betul. Tapi akhirnya kemarin berkat Miss Yuni galang dana ya, Betul. donasi dari teman-teman PMI, ada berapa PMI yang menyumbang sampai terkumpul hampir 150 juta itu? Banyak sekali Mas Uya. Dan itu kalau nggak ada bantuan dari Mas Uya kan masih berlanjut. Sementara target kita cuma 3 hari Mas Uya. Jadi ada beberapa orang itu tiba-tiba kirim transfer itu 30 juta Mas Uya. Saya nggak tahu siapa. Oke, ada nggak totalnya berapa ratus itu? Berapa ratus? Ada ratusan PMI yang menyumbang. Betul. Akhirnya terkumpul 150 juta. Betul. Padahal setelah waktu itu Mas Yuni minta tolong saya untuk menghubungi KDEI atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Taiwan ya. Betul. KDEI itu Kantor Dagang Ekonomi Indonesia ya di Taiwan. Betul. Ya, saya hubungin Pak Kepalanya Pak Arief Sulistyo dan saya minta cek dan Pak Arief udah kasih tahu ternyata untuk memulangkan jenazah ke Indonesia itu butuh dana 173 juta. Siap. Belum termasuk biaya pengeluaran jenazah dari rumah sakit, ruang jenazah itu belum termasuk. 173-nya ongkosnya saja sampai Surabaya saja, Betul. tidak sampai Banyuwangi. Betul. Akhirnya saya putuskan, Miss udah terkumpul berapa? 150 juta. Betul. Kurangnya 23 juta udah biar cepat
saya yang tombokin aja dari dana pribadi udah keluar. Dan akhirnya saya koordinasi ke KDEI dan KDEI lah yang memutuskan juga bahwa udah biaya yang di Taiwannya itu KDEI yang menanggung. Betul, Padahal betul. sebetulnya itu ilegal ya. Betul, betul, betul. Nah, dan pada saat itu juga berita yang beredar bahwa kalau pemulangan jenazah itu bisa makan waktu berapa lama, Miss? Karena untuk saat ini yang resmi aja ada yang lebih dari 3 minggu, Mas. Belum Ya, pulang-pulang. resmi loh ini. 3 minggu karena mungkin beberapa hal banyak yang harus dikondisikan ya. Karena sekali lagi orang hidup aja untuk pulang aja susah, apalagi yang meninggal. Apalagi yang illegal ya. Nah, ini yang illegal. unprocedural ya. Betul. Ini saya bisa bilang pemulangan tercepat, Mas Uya. Dan kita kemarin koordinasi Pak KDI, Pak Aris Sulistyo mengepus di pihak di sana langsung cuman berapa hari mana dapat kabar ya? Jadi Rabu meninggal, Rabu dapat uang, Sabtu pulang. Sabtu pulang. Jadi dari Rabu dapat dikirim uang, 3 hari langsung pulang. Siap. Ini Seperti luar biasa koordinasi kita antara Miss Yuni, saya, terus Mas Bagus dari LBH Renakta, Iya, dan benar. Pak Arif Sulistyo dan juga rekan-rekan di KDI, kita koordinasi langsung cepet 3 hari pulang. Dan itu saya kabarnya lagi di Swiss. Iya. Padahal saya pikir nanti kan 3 minggu, katanya awalnya 3 minggu gitu kan, 3 minggu sampai sebulan. Nanti saya habis dari Swiss, kita pergi ke Taiwan lah Betul. ngurus ya. Ternyata pas di Swiss dikabarin Udah dipulangkan. akan pulang hari Sabtu. Iya, betul. Jadi sangat, dan ini pemulangan yang sebenarnya nggak ada dramanya, Mas Uya. Awalnya. Iya, malah kita di awal itu nggak ada drama karena saya sendiri itu kalau bukan pihak keluarga yang mencari, saya tuh nggak mau menangani karena saya takutnya fitnah. Oke, kita nggak tahu. awalnya gimana? Awalnya adalah dari pihak LBH menghubungi saya minta bantuan. Mas Bagus itu ya? Iya, betul, minta bantuan untuk cari dana. Terus saya nanya apakah sudah menghubungi ini, katanya sudah semua. Waduh, kalau dana 150 juta nggak bisa dong saya sendiri. Terus akhirnya saya sendiri menghubungi pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan. Dan beliau bilang 150 juta itu untuk pemulangan jenazah ke Jakarta. Iya. Dan kalau untuk ke Surabaya itu ada lebihnya. Jadi saya sendiri itu udah menghubungi ke Taiwan. Ternyata di luar sana, Mas Uya, ada drama. Katanya jenazah disidangkan. Masa iya jenazahnya titik Yuni Andarwati almarhum datang ke lantai 30. Ya masa mayatnya yang dibawa. Kan itu kata-kata adalah di mana jangan sampai jadi swasta, kaburan. Karena susah untuk pemulangannya. Jadi banyak yang disenggol-senggol sana sini termasuk partai, Mas. Bisa dengarkan mungkin ini suara dari salah satu orang yang mengklaim dari partai. Oke, itu gimana ceritanya? Karena waktu kita sama-sama berkoordinasi untuk memulangkan jenazah itu kan benar-benar donasi dari teman-teman PMI yang dikoordinasi Miss Yuni dan saya yang nalangin kurangnya waktu itu kan pribadi. Dan pada saat itu pun saya juga sama sekali nggak di sosial media, saya nggak ada sama sekali kan. Iya, Mas Uya nggak. Kita nggak ngepost sama sekali gitu. Betul. Saya langsung pribadi ke Miss Yuni aja. Betul. Di Instagram saya sama sekali nggak ada tuh saya ngumumin bahwa saya nyumbang gitu kan, ya kan. Itu benar-benar nggak ada sampai akhirnya pada saat kisruh ya. Iya, baru. Kenapa bisa kisruh tuh gimana, Miss? Kok tiba-tiba Miss Yuni sempat saya lihat marah-marah, terus saya diserang di Instagram, dibilang katanya uang donasi jangan diakui uang dari pemerintah. Dan saya karena saya DPR RI, saya dipikir pemerintah tuh saya pada saat itu kan. Saya bingung, Miss, kenapa nih saya ada cuma 2 orang sih yang tiba-tiba marah-marah di Instagram gitu kan. Itu kenapa? Saya nggak ngerti, saya lagi di Swiss ya kan. Oke, ceritanya di bawah itu rame bahwa karena Awalnya Mas Uya, gimana dulu? Ada apa? Ada isu apa gitu? isunya nggak ada, Mas Uya. Tiba-tiba saya dapat kabar bahwa keluarga tidak membutuhkan donasi. Tiba-tiba keluarga yang tadinya menghubungi Miss Yuni Betul. bilang tiba-tiba nggak butuh. Nggak butuh uang Kabar donasi. dari siapa tuh? Kabar dari Mas Bagus. Mas Bagus dapat info kalau di bawah itu ada partai yang menolong, pemerintah yang membiayai. Nah, Padahal faktanya PMI yang unprocedural yang ilegal, pemerintah tidak akan membiayai ya gitu kan? Menurut info dari Pak Arief akan diusahakan. Iya. Tapi berapa lama untuk mendapatkan uang tersebut? Iya. Dan istilah gratis itu bukan gratis jenazah dipulangkan enggak. Karena di Taiwan itu yang enggak gratis itu di Taiwannya. Di Taiwan ya, tapi Betul. biaya pemulangannya kan pemerintah tidak menanggung kalau itu Ilegal. ilegal kan? Betul. Jadi itu faktanya ya. Fakta yang Tidak ada. mungkin. Tidak mungkin dengan, kalaupun mungkin itu akan dicarikan bantuan kemana-mana dulu, Mas Uya. Donasi Baru juga. dipulangkan. Tidak tahu dari Disnaker dimintain berapa puluh juta, berapa. Iya, Itu ada, Mas. Kolekan. Jadi Tapi tidak secara resmi langsung pemerintah mulangin gitu kan? enggak. Jadi butuh waktu.
Kenapa? Saya cerita kisruh awalnya kenapa Mas Uya sampai dihujat. Ceritanya di bawah itu ada partai yang mengatakan bahwa pemerintah yang akan membiayai gratis. Dia tanpa bilang biaya. ke siapa? Ke keluarga. Ke keluarga tiba-tiba masuk. Betul. Bisa lihat videonya Pak Kepala Desanya. Ini partai apa anggota dewan nih? Ini kayaknya orang bawah sih. Kalau anggota dewannya saya kurang paham ya apakah bagaimana komunikasinya. Tapi ini adalah orang petugas partai. Saya bisa bilang petugas partai yang di bawah Di Banyuwangi nih. di Banyuwanginya, cabang Banyuwangi. di cabang Banyuwanginya mengatakan bahwa ada dewan anggota DPR RI yang ada di Jakarta memberikan bantuan secara gratis. Akhirnya keluarga bilang nggak usah lah nih donasi uang dari Uya nggak usah gitu kan. Betul. Jadi setelah itu karena saya berpikiran positif, ya udah nggak mau uang saya nggak apa-apa dong. Saya bisa berikan pada orang lain. Saya akan menghubungi Mas Uya dan saya berikan pada orang lain. Iya. Setelah itu, tapi Mas Bagus bilang nggak bisa dong. Kita bantu dari awal sampai akhir. Masa iya kita dipotong dari tengah dan kita give up? Oh ya udah kalau gitu aku ngubungi Mas Uya. Menghubungi Mas Uya, enggak kok cuman Mas Uya dan Mas Uya bilang ada sih salah satu partai menghubungi di KDI, tapi tidak meneruskan. Cuman bilang doang nih ada jenazah yang Meninggal. mau pulang. Tapi cuma itu doang kan. Sebatas itu video call aja. Nah setelah itu karena saya nggak puas, saya telepon Taipei. Setelah Taipei itu kan Mas Uya udah bilang nih, saya mau berangkat ke Swiss. Waktu itu kita waktunya mepet banget ngobrol. Mas Uya mau ke Swiss, setelah itu saya teleponan nih. Kenapa? Karena saya rekam. Semua direkam. Saya rekam karena saya harus menunjukkan pada netizen apa yang saya sampaikan. Setelah saya rekam, dan inilah yang membuat kontroversi. Mengatakan bahwa ya Miss Yuni tidak butuh itu karena ada dari pihak pemerintah, yaitu Mas Uya Kuya yang memberikan bantuan. Jadi gini nih, jadi saya baru nangkep nih. Pada saat itu saya kan hubungin kepala KDI Taiwan, pemerintah Indonesia di Taiwan berarti kan. Betul. Bilang Pak ini udah ada duitnya dari donasi PMI dan dari saya Uya Kuya. Sampai ke KDI kan. KDI bilang oke, kita urus di Taiwannya. Okay. Nah mungkin ada orang yang ngubungin ke Taiwan dibilang udah akan dipulangkan gitu kan. Mungkin ya. Tapi mereka nganggep oh gara-gara gue nih dipulangin gitu kan. Pemerintah. Iya. Waktu itu yang didapatkan adalah Mas Uya Kuya adalah pemerintah. Oke, jadi karena bukan uang pribadi. Jadi orang kan pikirnya kan Uya Kuya DPR gitu kan, dibilang dari pemerintah gitu. Betul. Dan karena terus, itu habis itu orang KDI DPR yang nelpon mereka dari partai lain itu sempat video callan sama keluarga, Pak Kades juga sudah ambil video, Mas. Jadi pihak keluarga mikirnya oh ini pulang bukan dari gara-gara uang Miss Yuni mau Uya Kuya nih. Betul. Gara-gara anggota lain. DPR ini atau partai lain gitu kan. Betul. Terus keluarga marah-marah ke Miss Yuni gitu? Enggak, keluarga enggak marah. Cuma bilang nggak butuh donasi. Nggak butuh donasi. Padahal itu dipulangin gara-gara uang yang udah kita kirim kan? Karena uangnya udah masuk di sana. Bukan Mas. dari siapa-siapa gitu. Bukan. Karena itu saya telepon KDI dan KDI bilang enggak kok itu uang dari donasi dari Mas Uya Kuya. Oh itu bukan Mas Uya Kuya. Karena saya tidak mau Mas Uya Kuya itu dilabeli sebagai uang itu uangnya pemerintah karena itu uang pribadi. Iya. Jadi itu uang pribadinya Mas Uya Kuya bukan pemerintah. Jadi itu dua yang berbeda. Mas Uya Kuya ini cuma adalah salah komunikasi aja. Betul. Nih, jadi Mas Uya Kuya itu DPR RI. Iya. Tapi bukan ambil dari DPR RI-nya. Ini dari personalnya. Iya nggak mungkin juga saya ngambil uang dari DPR. Makanya kan iya nggak boleh dilabeli pemerintah juga dong. Iya. Dan disitulah terjadi kegaduhan itu. Huru-hara sampai netizen menuduh nih Mas uang Uya ambil donasi. Saya ambil donasi atas nama Eka, terus ngaku-ngaku ya padahal uangnya udah ada dari orang lain nih pemerintah. Betul. Miss Yuni juga diserang. Betul. Ini donasi bohong-bohongan nih dan perlu ditekankan saya nggak minta donasi ya. Yang saya minta donasi itu Miss Yuni, kurangnya saya yang talangin. Jadi bukan saya yang mengumpulkan donasi. Betul. Dan akhirnya Miss Yuni diserang nih uang donasi jangan-jangan digelapin nih ya kan, pura-pura. Betul. Terus saya juga dibilang saya nyumbang ke Miss Yuni untuk ini ngaku-ngaku padahal uangnya bukan dari Uya gitu kan. Betul. Gara-gara ada orang lain yang telepon KDI minta tolong bahwa ini ada jenazah dari Banyuwangi mungkin karena dapilnya kali. Terus dibilang sama KDI, udah kok udah dipulangin dari pemerintah gitu kan. Betul. Oleh pemerintah. Nah, dia langsung bilang, "Oh, ngubungin ke keluarga. Udah nih, saya berhasil nih." Siap. Gitu kan. Seperti keluarga itu. percaya. Akhirnya ngubungin Miss Yuni gitu kan.
Dan itu sebenarnya sudah selesai ya Mas ya. Itu udah dijelaskan. Dan saya clear. juga nggak peduli walaupun cuma dihujat gitu ya. Ya, karena Mas Uya kan nggak butuh nama. Iya. Nggak butuh nama. Saya juga nggak penting. Udah selesai. Jenazah pulang kita ada ngobrol nggak? Nggak ada, saya juga nggak ngepost apa-apa. Yang akhirnya orang tahu saya juga ikut nyumbang kan bukan dari saya, Miss Yuni yang ngumumin kan. Iya, karena memang wajib laporan. Wajib ditambahin nih kurangnya Iya. laporan pertanggungjawaban dana kan. Betul, betul. Nah, Iya. setelah itu kan clear nih Mas, hari Sabtu Iya. almarhum sudah dimakamkan, selesai dong. Selesai, udah nggak ada masalah apapun. Di hari Selasa, saya dapat DM dari teman saya. Ini udah jenazah pulang udah kan. selesai, Iya. udah clear. Dan pada saat itu jenazah pulang juga saya minta untuk Partai Amanat Nasional PAN Jawa Timur, Betul, ketuanya Pak Rizky Sadik untuk ngurus semua dan termasuk ikut ngedampingin dan Pak Rizky Sadik berkoordinasi dengan PAN Banyuwangi untuk di Banyuwangi dan PAN juga memberikan bantuan juga kepada keluarga pada saat itu. Gitu. Sorry, aku merinding karena PAN sebenarnya nggak ada hubungan ini ya. Iya. Tapi PAN sendiri itu terjun langsung dan PAN nggak, aku PAN lo gitu loh. Iya. Paham nggak maksud Nggak saya? diumumin juga, nggak ada di Nggak sosial media juga nggak ada. Nggak ada. Saya cuma lihat, loh ini PAN Sidoarjo. PAN Jawa Surabaya, Timur dan Jawa PAN Timur. Banyuwangi. Iya, saya cuma lihat, loh ini PAN dampingin gitu loh. Iya. Waktu jenazah datang itu, padahal mereka nggak nongol-nongol, aku PAN lo, tahu nggak aku itu PAN? Iya, Tahu nggak aku mulai nggak ada. Karena saya bukan orang partai ya, saya tidak paham. Setelah kasus sudah selesai, almarhum sudah dimakamkan, close the case. Tapi masalahnya muncul lagi Selasa, kenapa ini? Selasa itu Mas Uya dapat Senin malam saya dapat DM-an seperti ini. Nah, otomatis kan saya buat status nih, tolong dihapus dong. Apa DM-an apa, Miss? DM-an yang mengatakan bahwa ini ada orang mengatakan barusan di-share nih Mas 2 hari yang lalu kalau yang memulangkan padahal jenazah pulang itu berarti dia posisi nge-share. Iya. Mengatakan bahwa donasi itu dari salah satu DPR RI. Oh gitu bilangnya? Iya. Bilangnya gitu? Iya, ada videonya. Boleh ditonton nih videonya. Oke, coba boleh ya, biar lurus nih semua. Saya juga nggak tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Kami Kepala Desa Wongsorjo banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Haji, anggota DPR RI Komisi 1, atas meninggalnya keluarga kami yang sudah dibantu, insya Allah sampai kepulangannya. Kami sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Haji. Demikian yang perlu saya sampaikan Pak Haji. Semoga Pak Haji selalu diberi kesehatan, keselamatan dan umur panjang Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kepala desa ini disuruh ngomong. Betul. Sama salah satu partai. orang partai yang di Banyuwangi. Betul. Kan saya otomatis nggak terima dong. Dan donatur-donatur itu ngomong sama saya, "Loh Miss, kok ini tersebar video ini?" Mereka nuduh Miss Yuni nggak kirim uangnya. nggak kirim uangnya. Jadi orang yang biayain ada orang DPR, partai lain. Betul. Miss Yuni uangnya donasi kemana? Dimarah-marahin, makanya Miss Yuni diserang gitu ya. Iya, saya diserang terus habis itu dikatakan uang donasinya kemana? Tolong kasihkan pada keluarganya yang mulangin kan calon saya. Dapil saya. Kan bingung saya jadinya. Padahal sudah ada surat apresiasi dari KDEI. KDEI juga. Oh ya, itu ada saya terima. Kita ini ya, kita liatin suratnya ya. Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, ya kan. Kepada yang terhormat Ibu Yuni Andarwati dan Bapak Surya Utama atau Uya Kuya. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Yuni Andarwati yang telah melakukan penggalangan dana dalam rangka pemulangan jenazah WNI overstayer di Taiwan atas nama Eka Fitri binti Miswanto Boiman, nomor paspor sekian-sekian, yang meninggal di dunia di Taiwan tanggal 5 Desember di Taiwan. Hasil penggalangan dana yang dimaksud telah dikirimkan oleh Ibu Yuni Andarwati ke rekening perusahaan jasa pemulangan jenazah di Taiwan melalui 2 kali transfer pada tanggal 10 Desember masing-masing $9.400 ya dan 1.843. Pokoknya yang pertama 9.400, pokoknya ekuivalen dengan 173 juta. KDEI Taipei telah mendapatkan konfirmasi penerimaan dana yang dimaksud dari perusahaan pemulangan jenazah di Taiwan. Biaya pemulangan jenazah itu sebesar langsung rupiahnya aja ya. Sebesar 173 juta telah terpenuhi dari donasi yang dikumpulkan oleh Ibu Yuni Andarwati dan tambahan dukungan dana dari Bapak Surya Utama atau Uya Kuya. Dan KDEI Taipei menanggung lokal cost-nya berupa biaya freezer,
penyimpanan jenazah dan biaya pemulasaran. Pemulasaran dengan tata cara Islam dan salat jenazah telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember. Jenazah almarhumah Eka Fitri binti Miswatu akan dipulangkan bla 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 berkoordinasi dengan BP3MI. Terima kasih Kepala KDI Bapak Arif Sulistyo, tembusannya ke keluarga almarhumah Eka Fitri. Dan ini dari KDI malah justru memberikan apresiasi ke kita berdua ya. Ya, tapi malah itu tidak dipercaya Mas Uya Kuya. Tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Ini dengan gimana saya baru tahu lagi nih? Ini kan rekamannya itu yang terakhir itu mengatakan bahwa itu asli dari KDI. Makanya hari Selasanya saya terbang nih. Hari Rabunya saya datang ke KDI dan ke Taiwan ya. Ke Taiwan langsung bertemu dengan Pak Max, dan Pak Max saya rekam nih suaranya. Karena dia bilang tidak mau menghapus itu. Iya. Dia menyatakan dia tidak akan menghapus video tersebut. Oke, coba Marsin, rekaman apa nih? Ya, rekaman video yang mengatakan bahwa pemulangannya itu yang melakukan mereka. Jadi dari Pak Kades itu menyatakan bahwa yang memulangkan itu adalah mereka dari salah satu partai tersebut. Karena Pak Kades juga nggak tahu apa-apa kan, karena dia disuruh ngomong. Karena Pak Kades disuruh ngomong bahwa diterima. Gini loh Mas, orang nggak nerima bantuan harusnya diambil video, jangan mau dong. Iya, iya. Common sense aja. Saya nih disuruh, Miss Yu nih tak kasih uang. Uangnya nggak saya pegang kok. Tapi buat video kan nggak boleh juga. Iya. Jadi saya ngelihat ada tekanan, tapi kan video itu sudah disimpan orang. Dan kamu ngomong bahwa bantuan itu diberikan oleh dia. Padahal dari kita. Betul. Oke, dan abis itu Miss Yuni sempat ngobrol sama orang itu. Betul. Apa katanya? Ya dia nggak akan ngapus sebelum Pak Max mengatakan itu dari Miss Yuni. Jadi ini orang stubborn banget ya. Kayak... Oh, dia bilang dia tidak akan menghapus video itu sebelum dari pihak KDI bilang bahwa itu donasi dari Miss Yuni dan saya. Betul. Padahal udah jelas ada suratnya bahwa KDI bilang tidak mengapresiasi bahwa surat itu donasi dari kita berdua. Tidak percaya. Tidak percaya. Karena seolah-olah saya yang ngetik. Oh, jadi dibilang ya seolah-olah Miss Yuni yang bikin surat. Betul. Oke, tapi apa reaksinya dia setelah Miss Yuni datang ke KDI dan ketemu sama mereka? Mendelete saja, nggak ada reaksi lainnya. Akhirnya dihapus. Dihapus. Minta maaf nggak? Enggak, kan dia nggak salah dia bilang. Kan KDI yang memberikan info. Ini bahaya nih karena orang-orang seperti ini takutnya membawa-bawa nama DPR RI-nya. DPR RI-nya takutnya nggak tahu apa-apa gitu kan, takutnya. Makanya ya kan? saya kan nggak tahu nih apakah. Karena kan DPR RI sama-sama teman-teman saya juga di Senayan nih. Karena gini Mas Uya, partai yang begitu besar nggak mungkin dong gara-gara receh berebut dan dengan saya. Dan nggak mungkin anggota DPR RI, selevel DPR RI mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia lakukan, tapi dia ngaku dia lakukan. Menurut saya anggota DPR RI nggak mungkin. Jadi menurut saya ini bukan DPR RI atau mungkin jangan-jangan ya oknum. Tapi nggak tahu, nanti saya akan telepon orangnya, Oke, siap. Saya tanya supaya dia juga dia memberikan penjelasan, takutnya dia nggak tahu apa-apa kan. Maka sebenarnya ya tujuan saya datang ke sini, saya sudah ke Taiwan nih. Saya juga minta Mas Uya Kuya untuk menanyakan ini ke dia, apakah benar terjadinya teleponan tersebut karena ada video call yang di-share. Iya. Video call itu siapa sama siapa? Jadi anggota DPR RI. Anggota DPR-nya ada di video call. Ada video call sama Pak Max. Oke, tapi kata Pak Max apa? Pak Max cuma menyatakan bahwa pemulangan ini hasil dari donasi. Cuman kan pertanyaan gini loh, waktu anggota DPR itu telepon, apakah benar ada almarhum ini atas nama ini anggota dari Banyuwangi, dan Pak Max mengatakan ada. Terus menanyakan apakah dari pihak pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan minta keluarga 150 juta. Karena Pak Max kan bukan ngurusin masalah uang. Iya. Jadi Pak Max bilang tidak. Terus siapa yang akan menanggung pemulangan tersebut? Akan dihubungkan dengan pihak terkait. Pihak terkait itu kata Pak Max ya? Pak Max. Sementara kan Pak Max tidak mengatakan itu gratis. Oh, tapi di sini diartikan udah kok pulang gratis karena kita udah hubungin Taiwan gitu kan kali ya? Kurang lebih seperti itu. Mungkin kurang lebih gitu ya. Karena yang mereka dapatkan, message yang mereka dapatkan adalah pihak KDI apakah minta uang kepada keluarganya. Pemerintah nggak boleh dong minta uang sama keluarga, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Iya. Tapi akan dihubungkan dengan pihak-pihak terkait, yaitu kita sebenarnya yang terkait kan kita. Ya udahlah, pokoknya ini mungkin salah paham dan intinya adalah sudah jelas, sudah clear bahwa karena kalau nggak ada kejadian ini saya juga nggak mau nih Miss
ngepost gitu kan, ya kan Apalagi ibaratnya. jenazah Mas Uya kan nggak mau ikut campur. Iya kan, saya cuma udah nyumbang, habis itu udah Miss, udah jalanin aja. Saya juga nggak ngepost kan, sampai akhirnya pas udah ada Rame. kisru pulang, baru akhirnya saya bikin klarifikasi pada saat itu. Karena saya juga dibilang, oh Mas Uya ngaku-ngaku nih, ngaku-ngaku padahal uang dari pemerintah. Saya bilang, kok ada apa nih gitu kan. Saya tanya ke Miss Yuni, kata Miss Mas Yuni Uya yang ternyata bingung. Miss Yuni emang ngasih tahu ke teman-teman PMI kalau saya ikut nyumbang, tapi habis itu saya diserang, oh gitu. Jadi sebenarnya satu hal ya, sebelum saya bertindak, saya juga minta saran sama Mas Uya Kuya, dan kita sebenarnya menghubungi juga pihak pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan. Mereka mengira bahwa saya mengumpulkan uang tersebut itu semau-mau saya, Mas Uya. Iya. Padahal saya kan pasti menanya, Mas Uya ini gimana? Oh Andro seperti ini, seperti itu. Karena Mas Uya kan sebagai Komisi 9 nih, Iya, bertanggung jawab. Tentu Mas Uya tahu alurnya. Ya tapi di luar Komisi 9 DPR RI juga kan, saya sebelum jadi DPR emang udah bantu teman-teman PMI dari 4 tahun yang lalu ya. Ya ini plusnya, Iya. ini plusnya. Kebetulan akhirnya saya ditaruh di Komisi 9. Nah, gitu. itu yang saya katakan plusnya. Kenapa? Setidaknya Mas Uya itu bisa terkonek langsung. Kalau Mas Uya nggak ada di Komisi 9, bingung gimana? Kan nggak bisa langsung terkonek. Iya. Karena Mas Uya tetap lakukan yang terbaik, dan teman-teman di Hongkong sedang nunggu nih kapan Ya, kita datangnya. datang habis lebaran ya. Saya ngerasa bahwa ada sesuatu nih. Saya ada apa-apa nih. Kayak jenazah kemarin juga saya kan ngubungi Mas Uya Kuya. Dan Mas Uya Kuya responnya cepet banget. Kan dipikir-pikir bukan dapilnya Mas Uya. Iya, dapil saya DKI 2 dan luar negeri ya. Iya, Banyuwangi kan bukan? Bukan. Iya. Dan Mas Uya Kuya waktu itu jam 12 malam saya Iya. hubungi. Dan masih ngangkat telepon, ngantuk-ngantuk. Ya Miss, ini saya lagi ngubungi Pak Arief, belum dijawab. Setelah dilihat, Miss di sana udah jam 1 malam katanya. Iya. Jadi respon inilah yang saya butuhkan dari para pemangku kebijakan ya Mas Uya. Iya. Karena kalau bukan yang di atas kita nggak bisa melakukan. Ini awal dari pergerakan Mas Uya Kuya, saya harap yang lainnya ngikut aja. Ya, intinya gini, pokoknya pesan saya siapapun kalau kita pengen membantu teman TKI yang bermasalah atau apapun, marilah sama-sama. Kita pikir kita sama-sama kok. Kita mau dari partai mana juga ayo. Ya kan? Mau dari partai PDI, partai Golkar, partai Gerindra, partai PKB, PKS, kita bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Ya, asal bener-bener ya bantu benar, jangan cuman nelepon doang gitu, habis itu nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah, itu Karena kalau nelepon semua orang bisa gitu kan. titip Mas Uya, makanya saya mohon ditanyakan nih Iya, sama teman iya, Mas iya, Uya iya, apakah benar. Saya takutnya ada orang yang memanfaatkan dia Iya benar, agar Mas takutnya Uya kasih. Kuya ini menjadi benar. bumerang buat orang lain. Padahal Mas Uya Kuya cuma nanya ini, Iya, apakah benar atau tidak, itu aja. Ya benar, nanti saya tanyakan ya. Tapi kita marilah kita sama-sama, karena terbukti waktu kita ngurus yang korban di Hong Kong, korban penipuan, Betul. bukan hanya saya aja dari PAN, tapi kan saya ngegandeng orang dari PSI juga pada saat itu. Iya. Iya Bang kan? Martin Simanjuntak Iya, dan jadi Inang intinya kalau untuk urusan kemanusiaan, saya mau sama partai lain juga ayo kok. Ini kan karena kita bukan bicara politik, dan kebetulan aja saya ada di politik di dalam partai. Dan kalau emang partai ikut mendukung ya apa salahnya, lebih keren lagi, lebih kuat kan. Jadi ayo bersama-sama, intinya gitu ya. Dan satu hal lagi, ini yang saya senang dari Mas Uya Kuya, satu hal ya. Bukan karena dia ada di samping saya atau sahabat saya, bukan. Kenapa? Dia itu mau bergandengan tangan dengan siapapun. Dia tidak melihat asal wajah partai. Iya. Dan ini sebenarnya teguran buat kita semua influencer atau TikToker. Yuk gandengan tangan, jangan saling berebut, jangan saling bertengkar. Duduk bareng, kondisikan. Masa yang partai-partai besar aja bisa duduk bareng, kita yang kecil-kecil malah ambiar sendiri. Iya, di podcast saya berapa kali kok orang partai minta tolong karena orang di dapilnya bermasalah. Saya terima dan saya sebutin partainya di sini. Ini dari partai ini udah berjasa. Oh, saya mah kalau untuk manusia mah udah nggak bebas lah. Oke. Udah, Miss, tadi kita habis ini mau ketemu Pak Menteri kita. Siap, Mas Pak Uya. Menteri Perlindungan Tenaga Kerja, habis itu kita ngobrol lagi sebelum Miss Yuni pulang. Siap. Kita bahas ada beberapa kasus lagi ya yang lain. Iya, masih banyak lagi titipan dari Taiwan ini. Oke, siap guys. Terima kasih banyak, kasih komen. Mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan ya. Mudah-mudahan ini yang salah paham dan salah komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Mbak Eka Fitri yang meninggal di Taiwan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah menolong kepulangan saudara saya, terutama kepada Elmi Harenata, kepada Miss Yuni, kepada donatur-donatur yang telah membantu kita, dan kepada Mas Uya Kuya juga kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan kami tidak bisa membalas apapun
dengan apa yang telah semua yang memberikan bantuan kepada saudara saya, kepulangan jenazah saudara saya hanya bisa berdoa semoga yang membantu mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.